Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumil amma ba'd. Al-Mukaramun, para alim, para ulama, hadirin, pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, karena Allah SWT, kami dari Lembaga Amil Zakat Ummul Qura bisa melaksanakan kajian yang insya Allah pada hari ini kita akan mengkaji tentang zakat profesi. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, bahwa yang kita ketahui zakat itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, rukun Islam yang di antara rukun Islam yang 5 itu adalah zakat. Seringkali masyarakat kita menganggap bahwa zakat itu identik dengan zakat fitrah, padahal yang utama dan pertama zakat itu adalah zakat harta. Jadi zakat yang diwajibkan kepada harta kita. Nah, sebelum kita membahas tentang zakat profesi, saya akan memulai dengan zakat itu sendiri. Jadi zakat itu adalah pemberian kita orang-orang kaya kepada orang yang membutuhkan, untuk du'afa, kaum fakir, miskin dan sejenisnya, yang itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kewajiban, hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka zakat itu ada aturan-aturannya, mulai dari siapa yang wajib membayar zakat, orang muslim yang bagaimana yang wajib membayar zakat, kemudian harta apa saja yang harus dizakati dan seterusnya. Nah, inilah sebetulnya kalau dalam Al-Quran seringkali zakat itu diartikan atau dibahasakan dengan sedekah. Karena memang kalau hampir gampangnya itu zakat itu adalah sedekah yang diwajibkan. Sementara sedekah yang tidak diwajibkan, artinya sedekah sunnah, itu berarti sedekah yang kita berikan, pemberian kita kepada orang fakir dan miskin yang tidak ada ketentuannya, itu hukumnya sunnah karena memang menolong, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan itu dianjurkan oleh Islam. Nah, dianjurkan itu ada yang diwajibkan, ini adalah syarat minimal atau ketentuan minimal pemberian orang-orang kaya kepada orang miskin. Nah, sementara selebih dari itu hukumnya adalah sunnah. Kaum muslimin rahimakumullah, karena zakat itu diwajibkan kepada harta dan itu artinya namanya harta, zakat harta, maka kemudian kita melihat harta apa saja yang diwajibkan zakat atas. Kalau kita melihat dalam teks-teks Al-Quran maupun sunnah hadis klasik itu, zakat mal itu bertumpu kepada 5 kategori, mulai dari zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat emas, perak dan uang, kemudian yang terakhir zakat rikas. Nah, 5 hal itu yang ada dalam nas baik Al-Quran maupun hadis. Nah, kemudian kita melihat kaum muslimin, para ulama melihat bahwa zakat ini merupakan salah satu implementasi daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala membuat syariat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala membuat syariat ini mempunyai tujuan, yaitu apa yang kita kenal dengan maqasid syariah. Allah SWT membuat tujuan karena syariat ini dibuat oleh Allah SWT, dibuat aturan-aturan itu dalam rangka juga untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dalam hal ini kewajiban zakat ini adalah
implementasi dari tujuan syarat itu dalam masalah harta. Ketika harta ini atau aturan zakat ini oleh Allah SWT digunakan untuk mengatur harta dengan sifat ke sosial orang-orang kaya kepada orang miskin, maka di sini harta itu adalah semua jenis harta yang memenuhi syarat, maka itu diberikan atau diwajib atasnya dikeluarkan zakat. Pada masa klasik memang pemberian atau harta itu terbatas. Sumber-sumber penghasilan itu pada masa klasik terbatas pada sumber penghasilan yang berasal dari pertanian, yang berasal dari peternakan, kemudian perdagangan, begitu. Sementara saat ini muncul banyak sumber-sumber penghasilan. Jadi sumber penghasilan yang banyak bermunculan yang secara umum tidak bisa masuk dalam kategori pertanian, tidak masuk dalam peternakan, tidak bisa masuk dalam perdagangan. Apa yang kita kenal dengan istilah profesi itu atau dalam bahasa Arab al-mihan al-qurrah. Disinilah yang kemudian ulama-ulama kontemporer beristihad dengan adanya zakat profesi. Zakat profesi itu adalah zakat yang objeknya adalah profesi penghasilan dari profesi manusia kaum muslimin yang tidak bisa masuk dalam kategori perdagangan, pertanian maupun peternakan. Ini jadi profesi di sini artinya profesi khusus, bukan semua profesi, tapi profesi yang tidak masuk ke pertanian, perdagangan maupun peternakan yang umum pada masa klasik, begitu. Disinilah yang kemudian muncul zakat profesi, yaitu yang sekarang diinginkan dengan orang-orang seperti orang gajian, pegawai negeri, yang pada masa klasik belum ada. Begitu juga misalnya dengan profesi dokter, yang mana setiap praktek setiap hari bisa banyak sekali harta yang bisa diambil dari penghasilan itu. Penghasilannya banyak, melebihi penghasilan dari petani maupun pedagang. Yang pada masa klasik itu belum ada, walaupun memang ada tabib, dokter pada masa klasik, tapi belum masuk sebagai profesi yang profesional mereka menerapkan itu, melakukan ininya. Begitu juga dengan PNS atau gajian, pada masa klasik belum ada. Para gaji pada masa klasik pegawai pemerintah itu digaji tidak setiap bulan, tapi setiap tahun ada pemberian dari negara yang itu sebagai ganti memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi belum ada yang seprofesional mendapatkan gaji seperti itu. Begitu juga dengan profesi-profesi yang lain, misalnya notaris dan yang lainnya yang pada masa klasik juga belum ada. Karena itulah di sini ulama kontemporer menginginkan adalah zakat profesi, yaitu zakat yang diambil dari penghasilan profesi yang tidak bisa dimasuk dalam kategori pertanian, perdagangan maupun peternakan. Masalah zakat profesi ini sendiri para ulama saat ini berbeda pendapat. Ada ya sedikit kontroversial tentang zakat profesi. Itu tadi yang saya sampaikan, itu adalah dasar mereka yang mewajibkan pengeluaran zakat dari penghasilan yang didapat dari profesi yang umum itu. Sementara di antara umat Islam, para ulama juga ada yang menganggap bahwa penerapan zakat profesi ini hal yang baru yang tidak ada dalam nas Al-Quran dan hadis, gitu.
mereka juga mengatakan bahwa zakat profesi itu tidak perlu ada, karena sebetulnya penghasilan dari manapun bisa dikeluarkan zakatnya, dimasukkan kategori zakat emas, perak, dan uang begitu. Nah, disinilah yang kemudian terjadi diskusi di antara ulama ya. Mereka ulama yang berpandangan bahwa zakat profesi ini walaupun baru, tapi sebetulnya bukan hal yang baru, sama sekali tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah begitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah hal-hal yang bagus dari apa yang kalian kasabtum, apa yang kalian dapatkan dari pekerjaan kalian. Dan wa mimma akhrajna lakum, dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami keluarkan dari perut bumi. Surat Al-Baqarah ayat 267. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita itu mengeluarkan sebagian harta kita yang kita dapat dari makasabtum, apa yang kita hasilkan dari penghasilan kita dan apa yang keluar dari perut bumi. Nah, ini ayat Al-Quran ini bersifat umum. Sementara ketika pada masa klasik, pada masa Rasulullah, bahwa penghasilan itu adalah dari pertanian, dari perdagangan, dan dari peternakan, itu kan apa yang terbatas pada masa klasik. Sementara ketika saat ini sumber-sumber penghasilan berkembang, maka sumber-sumber penghasilan itu tetap diwajibkan zakat berdasarkan ayat ini. Itu yang pertama yang menjadi hujjah atau alasan dari zakat profesi itu. Kemudian berikutnya, para ulama yang berpandangan bahwa zakat profesi ini juga diwajibkan sebagaimana harta penghasilan-penghasilan yang lain, berdiri sendiri, tidak dimasukkan ke kategori zakat emas dan perak. Nah, para ulama ini berpandangan bahwa yang namanya zakat emas, perak, dan uang itu sebetulnya itu kan harta simpanan. Harta simpanan itu maksudnya bahwa dulu sumber penghasilannya, jadi simpanan yang berupa emas atau uang itu yang kemudian ada zakat emas dan perak atau uang itu dulunya sumber dia mendapatkannya itu bisa jadi dari perdagangan, zakat perdagangan, hasil dari penghasilan dari perdagangan. Dia berdagang, kemudian mendapatkan keuntungan pada saat setiap tahun dia hitung zakatnya, dia pembukuan keuangan, kemudian dia bayar zakatnya, kemudian sisanya karena ada kelebihan keuntungan dari perdagangan itu dia simpan baik berupa emas maupun uang dalam tabungan. Nah, sehingga uang yang disimpan, ya, ini yang disimpan emas, perak, atau uang yang disimpan ini sudah dibayar zakatnya ketika masuk dalam zakat perdagangan, disimpan. Nah, setelah disimpan 1 tahun, kemudian simpanannya berupa emas, perak, dan uang ini ada zakatnya sendiri, dizakati ketika sudah mencapai nisab. Begitu juga bisa jadi simpanan emas ataupun uang ini berasal dari penghasilan pertanian atau peternakan. Misalnya ketika panen, setelah dihitung semuanya, dibayar zakat pertanian, kemudian masih ada sisa, kemudian diwujudkan emas, perak, kemudian disimpan atau uang. Jadi artinya bahwa emas, perak, dan aset keuangan itu adalah uang yang
atau harta yang disimpan ya. Ketika orang yang berpenghasilan profesi, misalnya seorang dokter, penghasilan dari dokter, penghasilan dari notaris, ketika masuk ke dalam harta kita tidak dihitung zakatnya, tapi kemudian masuk ke zakat petani, zakat emas dan perak, itu masih berbeda dengan konsep harta yang lain, seperti zakat perdagangan. Dia setelah zakat perdagangan dihitung dari zakat perdagangannya, kemudian disimpan berupa simpanan emas dan perak. Sementara kalau zakat profesi tidak ada, tapi dicukupkan dengan zakat emas dan perak, itu ya seperti penghasilan dari profesi ini tidak ada zakatnya, karena langsung masuk ke zakat emas dan perak, yang itu adalah zakat simpanan, simpanan harta yang disimpan. Kemudian berikutnya zakat simpanan itu otomatis kelebihan dari makanan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu pengeluaran yang dikeluarkan oleh muzaki. Jadi kalau tadi misalnya orang yang profesinya perdagangan, dia berdagang, kemudian dia mengeluarkan biaya perdagangan, kemudian biaya kebutuhan hidup keluarga dia, dan kebutuhan pokoknya, baru sisanya yang disimpan, yang itu yang kemudian zakat emas dan perak. Kalau harta perdagangan itu dikeluarkan biaya-biayanya, kemudian ada setiap tahun ada zakat perdagangan. Kalau masih ada keuntungan yang lebih-lebih, kemudian dia simpan. Simpanan ini setelah 1 tahun disimpan, dihitung kalau mencapai nisab zakat, maka zakat emas dan perak. Nah sekarang kalau zakat profesi ini tidak diadakan ketika masuk, kemudian yang dihitung adalah simpanannya, maka kondisi sekarang ini orang kaum muslimin sekarang ini konsumtifnya tinggi, sehingga bisa jadi ketika zakatnya lewat zakat simpanan saja, itu nanti banyak orang-orang kaya yang tidak menyimpan hartanya karena sudah dihabiskan untuk barang-barang konsumtif, untuk beli mobil, beli ini, bahkan mobil saja juga ada bertingkat-tingkat, dari mobil yang sederhana, mobil yang sangat mewah juga yang harganya satu saja lebih dari 1 miliar dan seterusnya. Nah ini untuk mengantisipasi seperti ini, karena orang sekarang itu konsumtifnya lebih dikedepankan, maka para ulama saat ini banyak mengedepankan zakat profesi untuk sebagai acuan atau kewajiban baru yang walaupun tidak ada nasnya dalam Al-Quran, tapi ini secara umum ada aturannya dalam keumuman kewajiban kita mengeluarkan harta dari setiap apa yang kita dapatkan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa zakat profesi ini ya hal yang baru, sebagaimana profesi seperti ini pada masa klasik belum ada. Walaupun ada benih-benihnya, tapi belum dianggap signifikan untuk sebuah penghasilan yang bisa menghidupi dia dan keluarganya yang ininya. Ya, jadi bibit-bibit misalnya dokter atau dulu dikenal dengan tabib, nah, itu sudah ada, tapi zaman dulu tabib itu hanya bukan sebagai profesi yang profesional yang kemudian dia bisa berpenghasilan banyak dari situ, sehingga itu hanya profesi sampingan atau yang ini kan yang penghasilannya juga tidak sebanyak sekarang. Begitu juga dengan profesi yang lain, notaris, profesi pegawai negeri, pegawai swasta dan seterusnya, itu yang banyak
saat ini bahkan mendominasi. Jadi ini pergeseran dari sumber-sumber penghasilan manusia, pintu-pintu rezeki manusia. Jadi kalau zaman dulu sumber-sumber penghasilan itu masih berbasis pada pertanian dan perdagangan. Saat ini ketika masuk dunia industri, maka yang terbanyak penghasilan itu dari gajian dan dari penghasilan tidak terikat yang tidak bisa masuk dalam kategori perdagangan maupun pertanian. Nah, ini urgensi pentingnya atau ya latar belakang kenapa sebagian besar ulama kontemporer ini memunculkan zakat profesi. Ya walaupun secara ininya adalah baru, tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis, tapi ini adalah pengembangan dari sumber-sumber penghasilan pada masa klasik yang memang pada masa itu belum ada sumber penghasilan seperti itu. Dan sekarang sangat banyak, dan itu bisa masih bersumber dari ayat Al-Quran yang secara umum mewajibkan penghasilan terhadap semua harta yang kita dapat. Itu ya sebagai pengantar dari zakat profesi yang insya Allah nanti lebih lanjut akan saya kaji pada sesi berikutnya. Insya Allah itu kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.